Baiklah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan subuh hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu berkenaan mengenai tafsir, yang mana tafsir di subuh hari ini kita ambil daripada kitab tafsir Al-Jalalain karya Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan juga Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Baik hadirin wal hadirat rahimakumullah, langsung saja. Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid daraini amin. Suratu Alam Nashrah. Surah Alam Nashrah. Nah, jadi di subuh hari ini kita akan membahas surah yang sering kita baca dalam sholat kita, yaitu surah Alam Nashrah. Adapun dalam tafsir Al-Jalalain ini hadirin, di sini dituliskan suratu Alam Nashrah, ya, surah Alam Nashrah. Kalau di Al-Quran itu biasanya dituliskan surah Asy-Syarh, atau juga ada juga yang dituliskan dengan surah Al-Insyirah. Nah, itu nama yang masyhur, ya. Jadi ada Alam Nashrah, ada lagi Asy-Syarh atau Al-Insyirah. Nah, itu nama yang masyhur. Makkiyatun samanu ayatin. Adapun surah Alam Nashrah ini hadirin makkiyatun, termasuk kelompok surah makkiyah, ya, atau diturunkan sebelum Nabi hijrah. Kalau surah Madaniyah diturunkan setelah Nabi hijrah. Makanya nanti hadirin ada surah An-Nasr, ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Itu surah diturunkan di Mekah tapi setelah Nabi hijrah. Maka surah itu ditulis dengan surah Madaniyah, ya, seperti itu. Nah, kalau Alam Nashrah ini Makkiyah, turun sebelum Nabi hijrah. Samanu ayatin. Adapun jumlah ayat di surah Alam Nashrah ini samanu ayatin, 8 ayat. Tidak ada khilaf, ya. Para ulama mengatakan bahwasanya jumlah ayat di surah Al-Insyirah atau Alam Nashrah ini 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Alam nashrah laka sadrak, ya. Alam nashrah, bukankah kami telah melapangkan. Nah, maknanya di sini hadirin dijelaskan oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, istifhamu taqririn. Alam nashrah, ya, di pangkal surah ini ada hamzatul istifham. Hamzah istifham. Nah, ini disebut dengan istifham takrir, ya, kata tanya. Takrir itu istifham takrir ini istifham yang menetapkan, ya, tidak mesti nak dijawab, kata tanya. Alam nashrah, bukankah kami telah melapangkan. Lam di situ harfu jawazim, ya. Nashrah majzum, makanya dia sukun karena sebelumnya ada huruf lam, ya. Alam nashrah, bukankah kami telah melapangkan. Istifhamu takririn, istifham takrir. Ai syarahna, maknanya hadirin syarahna, kami, ya, benar-benar atau betul-betul telah melapangkan. Nah, jadi dilapangkan. Apa yang dilapangkan?
siapa yang dilapangkan? Laka. Ya, alam nasyrah tadi, bukankah kami telah melapangkan? Laka, bagimu. Ya. Ke siapa ini hadirin? Ya Muhammadu, wahai Muhammad. Nah, jadi yang dilapangkan itu Nabi Muhammad. Ya Muhammadu, dijelaskan oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, ya. Ya Muhammadu, wahai Muhammad. Sadraka, ya. Apa yang dilapangkan? Sadraka, dadamu. Nah, dada, ya. Bin nubuwah wa ghairiha, dilapangkan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin nubuwah, dengan kenabian, ya, wa ghairiha, dan selain daripadanya. Jadi Nabi Muhammad itu Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau, ya, sosok yang lapang dada. Jadi Nabi itu tidak mungkin sempit, ya, harus lapang dada. Dilapangkan apa Nabi Muhammad itu? Dengan apa Bapak Ibu? Bin nubuwah, dengan kenabian, ya, lapang dada Nabi. Wa ghairiha, dan juga selain daripadanya. Kalau kita baca dalam tafsir yang lain, selain daripadanya ini salah satunya dilapangkan dada Nabi Muhammad dengan Al-Quran, ya. Allah Ta'ala menurunkan Quran kepada Nabi Muhammad. Makanya kalau kita rajin baca Quran, belajar Quran, ya, tadarus, ataupun memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, maka insya Allah kita jadi wong yang lapang dado, tidak sempit, ya. Dan juga dalam tafsir lain kita baca Bapak Ibu, salah satunya, ya, Nabi Muhammad itu dilapangkan dadanya oleh Allah Ta'ala dengan akhlak yang mulia, ya, akhlak yang mulia. Nah, yang mana hal ini melekat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Muhammad pun menjadi orang yang lapang dada, ya, seperti itu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Wa wada'na, ya, dan kami telah meletakkan. Maknanya hatatna, yaitu menurunkan, ya. Apa yang diletakkan, apa yang diturunkan? Anka, ya, darimu, wizroka, bebanmu. Beban. Jadi beban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diletakkan, diturunkan, ya. Alladzi anqadha, yang mana beban tersebut memberatkan. Makna anqadha ini Bapak Ibu asqala, sama, ya, memberatkan. Zahraka, yaitu punggungmu. Jadi beban tersebut memberatkan punggungmu, ya. Wa hadza kaqaulihi ta'ala liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika. Wa hadza, ya, kaqaulihi ta'ala, dan hal ini sama seperti firman-Nya Allah Ta'ala, liyaghfira lakallahu, ya, supaya memberikan ampunan, laka, bagimu, Allahu, siapa yang memberikan ampunan? Yaitu Allah, ya. Allah di sini jadi fa'il, ya. Liyaghfira lakallahu, supaya memberikan ampunan kepadamu, Allah. Ma taqaddama, atas apa yang telah lalu, min dzambika, daripada dosa-dosamu. Nah, jadi maksud daripada kami telah meletakkan, ya, darimu bebanmu, yang mana beban tersebut memberatkan punggungmu. Maksudnya Bapak Ibu, yang dilepaskan itu dosa, ya, dosa. Yang mana Nabi Muhammad itu, sebagaimana kita ketahui, merupakan sosok yang maksum,
Dalilnya jelas di Al-Qur'an surah Al-Fath ayat 2. Ya. Di situ dijelaskan Bapak Ibu, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min danbika. Ya. Supaya memberikan ampunan kepadamu, Allah yang memberikan ampunan atas apa yang telah lalu min danbika, daripada dosa-dosamu. Jadi Nabi Muhammad itu dibebaskan Allah dari dosa. Yang mana dosa ini memberatkan punggung kita. Ya. Kalau kita analogikan, hadirin yang dimuliakan Allah, kita bisa melihat ya, di pasar itu ada wong yang bekerja dengan keras. Maaf ya, ada wong yang kesehariannya ngangkat beras misalnya berkilo-kilo, ya, ada sekarung itu, berat. Kalau di punggung tadi ada beban, otomatis dia tidak bisa jalan cepat. Betul tidak Bapak Ibu? Tidak mungkin bisa jalan cepat, ya, berat. Jalan lambat ya jadinya ya, ngangkat semen misalnya, ngangkat beras, ataupun di kebun itu ngangkat kayu dan lain sebagainya ya, ngangkat hasil panen pertanian dan lain sebagainya, itu berat, sehingga jalan jadi lambat. Kalau beban tersebut diletakkan ya, dilepaskan beban tersebut, maka otomatis jadi ringan, jadi enteng. Jalan tadi cepat, ya, jalan jadi cepat, gesit lagi, luar biasa. Itu beban yang ada di punggung kita. Dosa ini hakikatnya hadirin sama seperti beban tadi, memberatkan kita. Itu dosa, ya. Jadi dosa dan kesalahan kita itu pada hakikatnya itu sama seperti beban tadi yang kita analogikan tadi, yang mana memberatkan diri kita. Coba perhatikan Bapak Ibu, ada wong yang berzina misalnya ya, ada yang tidak berzina. Sebenarnya lemak yang mana Bapak Ibu? Wong yang berzina dengan tidak berzina, lemak mana? Lemak yang tidak berzina. Ngapo? Yang berzina tadi, taruhlah ya, karena hawa nafsu dan lain sebagainya, ketika melakukan zina tadi merasa nikmat dia, ya. Tapi cuma sebatas itu, Be. Selesainya Bapak Ibu ada beban dalam diri dia, berat, kepikiran dan lain sebagainya dengan dosa, ya. Nah hal ini tidak dirasakan oleh wong yang tidak melakukan perbuatan zina tadi, tidak katik bebannya, ya. Makanya dosa ini memberatkan diri kita, ya. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, karena kita ini bukan seperti Nabi Muhammad, ya. Kita ini bukan orang yang maksum, yang bebas daripada dosa dan kesalahan. Ingat hadirin, Nabi itu walaupun maksum, beliau senantiasa beristighfar memohon ampunan Allah. Bayangkan, kita yang dosa kita banyak, bertaburan Bapak Ibu dosa dan kesalahan kita, kadang kita sombong, ya. Tidak pernah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dalik. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, kalau Nabi beristighfar, kita juga kalau pacak dalam keseharian kita banyak-banyaklah kita beristighfar, minta ampunan kita kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan kita, sehingga kita pun ya, ibarat tadi Bapak Ibu, beban yang ada di dalam diri kita pun ya diturunkan, dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya seperti itu. Jadi Nabi Muhammad itu diletakkan, ya diturunkan wizrokanya, yaitu beban yang ada pada diri baginda Nabi Muhammad, ya, yang mana beban tersebut memberatkan punggung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu maknanya. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, wa rafa'na laka dzikraka, wa rafa'na, dan kami meninggikan, ya, wa rafa'na itu meninggikan, laka bagimu, dzikraka sebutan namamu.
Nah, ditinggikan nama baginda Nabi Muhammad. Apa maknanya? Di sini dijelaskan Bapak Ibu, bi an tuzkara ma'a dzikri fil adani wal iqamati wat tasyahudi wal khutbati wa ghairiha. Jadi Nabi Muhammad itu ditinggikan sebutan namanya, ya, bi an tuzkara, yang mana nama Nabi Muhammad tersebut disebut ma'a dzikri, ya, bersama namaku, fil adan, di dalam adan. Ketika kita membaca adan itu hadirin, ketika kita mengumandangkan adan, ada asyhadu alla ilaha illallah, setelahnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu dalam adan disebut nama Nabi. Wal iqamah, dalam iqamah itu juga. Wat tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wal khutbah, dalam khutbah. Salah satu syarat daripada khutbah itu ada sholawat kepada Nabi Muhammad, ya. Jadi ada sholawat. Kalau kita mudahkan 5 Bapak Ibu, ya, untuk khutbah Jumat tuh singkat biar gampang. Aswad, pertama alhamdulillah, ada puji-pujian kepada Allah, ya. Yang kedua harus ada sholawat pada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga W-nya harus ada wasiat takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. W. A-nya Bapak Ibu ayat Quran. Harus ada dalam khutbah, ya. Ayat Quran dibaca, harus ada ayat Quran, ya. Dan yang terakhir D-nya ada doa. Ya, doanya Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Seperti itu, ya, ila akhir. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, nama Nabi itu ditinggikan. Ya. Sebutan nama Nabi itu ditinggikan. Bersanding dengan Allah Ta'ala di dalam adzan, iqamah, tasyahud, khutbah dan selain daripadanya digandengkan. Ya, luar biasa, Pak. Kita nyengok masjid-masjid itu kaligrafi, ada Allah, tulisan Allah besar, sampingnya Muhammad digandeng, ya. Nah, ini saya ada sedikit kisah Bapak Ibu, ya. Ada kisah yang mungkin bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu, ada seorang zaman dulu itu namanya Hulagu Khan. Nah, Hulagu, ya. Hulagu ini cucu daripada Genghis Khan. Ini wong Mongol, raja yang kejam, ya. Nah, Hulagu cocong daripada Genghis Khan. Hulagu ini nama bapaknya Tolui. Tulisannya Tolui. Ya, anak tidak tahu membacanya apa Tolui, apa Tolui. Tidak tahu, ya. Pokoknya tulisannya Tolui. Nah, itu, ya, tulisannya. Apa Tolui, apa Tolui, wallahu alam. Ya. Jadi Hulagu ini anak daripada Tolui Khan. Cucu daripada Genghis Khan, penguasa Mongol. Ya. Yang mana Bapak Ibu, Genghis Khan ini berambisi untuk menaklukkan seluruh dunia. Nah, tapi tidak kesampaian. Nah, karena tidak kesampaian, akhirnya ambisi ini diteruskan oleh anak-anaknya, termasuk cucunya, ya. Salah satu cucu daripada Genghis Khan ini namanya Hulagu Khan. Nah, Hulagu Khan ini awalnya Bapak Ibu menyerang wilayah di sebelah timur daripada Irak. Kalau sekarang ini wilayah Persia, diserangnya, ditaklukkan. Sampailah takluk, ya, hancur. Akhirnya ia pun berambisi untuk menaklukkan Baghdad. Nah, Baghdad ini pusat, ya, dinasti Abbasiyah ketika itu, ya, luar biasa. Dia punya ambisi menaklukkan Baghdad.
Disiapkanlah Bapak Ibu pasukan. Dan sebelum dia nyerang itu diintai dulu. Tidak basing nyerang Bapak Ibu, ya. Diteliti dulu. Diteliti cak mana Baghdad ini, ya. Setelah diteliti, hadirin, nah rupanya Hulagukan ini mendapati sesuatu yang luar biasa. Dia mendengar bahwasanya di Baghdad itu dalam sehari dikumandangkan azan 5 kali. Terdengar seluruh Baghdad itu, ya. Sama lah cak kita sekarang di Indonesia, ya. 5 waktu itu terdengar suara azan, ya. Nah, jadi diteliti oleh beliau. Nah, kita ceritakan dulu Bapak Ibu. Jadi sudah diteliti tadi, rupanya di Baghdad itu kaum muslimin wong sudah tahu, sebagian wong sudah tahu bahwasanya ada bangsa yang begitu mengerikan, ya. Ketika berperang, ngancurkan, memusnahkan bangsa yang diserangnya, takut. Nah, akhirnya sebagian daripada orang di Baghdad itu berkhianat, ya. Dia, kalau bahasa kita ini, jadi mata-mata daripada Hulagukan. Jadi mata-mata, bocorkan rasio dengan harapan kakek dilindungi, ya, seperti itu. Berkhianat. Setelah dapat banyak informasi dan lain sebagainya, Baghdad pun diserang. Ini kejadiannya tahun 1200-an Bapak Ibu, Masehi. 1200 berapa ya, ana lupa, ya. Ano memang sejarah ini nak diulangi terus, ya. Tanggal-tanggal galak lupa gitu. Nah, diserang Bapak Ibu. Sudah diserang, ya, hancur lebur Baghdad tadi. Nah, ini ketika asar, ya. Ada kisahnya ketika asar. Nah, sudah berkumandang azan, Hulagu ini bertanya dengan anak buahnya, "Duhai anak buahku, prajuritku, siapakah orang yang terhebat, ya, di dunia? Siapa wong yang paling hebat di dunia ini?" kata Hulagu. Jelas, ya, anak buahnya tadi jawab, "Yang paling hebat tuh Anda, wahai Tuan." Ya, Baghdad hancur, selesai, ya, babak bingkas, hancur. Kata Hulagu, "Bukan," katanya. "Bukan aku. Yang paling hebat itu," katanya, "wong yang namanya disebutkan dalam sehari 5 kali." Di azan itu. Siapa wong paling hebat tuh? Nabi Muhammad. Ya. Kalau Hulagu Bapak Ibu, selesai dia nyerang tadi, tidak ada mesti disebut nama dia sehari 5 kali. Ya, tapi kalau Nabi Muhammad dari zaman dulu sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat nanti, Bapak Ibu, namanya disebutkan paling tidak dalam azan nih bae, ya. Itu sehari itu 5 kali. Nah, dia ngagumi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya sudah ditaklukkan tadi, ya. Wong yang berkhianat dengan kerajaan Baghdad tadi Bapak Ibu, dengan dinasti Abbasiyah yang bocorkan informasi dan lain sebagainya, itu rupanya dihabisi juga oleh Hulagu tadi, dibunuh. Ngapa dibunuh? Ya, katanya wong yang model macam ini, ya, wong model macam ini dengan suku dia dewek, dengan agama dia dewek, sama sukunya sama agamanya, dia berkhianat. Ya, rela dibocorkan rasio negara tadi dan sebagainya. Dia berkhianat. Seagama dengan dia, sesuku dengan dia. Apalagi dengan kita katanya. Ya, wong Mongol kan beda Bapak Ibu. Mongol dengan Arab beda. Ya, sukunya beda, agamanya beda. Akhirnya dibunuh. Dibunuhlah dengan kejam. Kejam luar biasa Pak. Kalau kita baca tuh, salah satu metode dia ngeksekusi wong tuh, tahanan tadi disiram dengan timah panas di kupingnya, di mata, disiram, luar biasa, ya. Hancur, babak bingkas kerajaan dinasti Abbasiyah ketika itu. Bahkan perpustakaan terbesar di dunia pun dibakar, ya, buku-bukunya berserakan dan lain sebagainya. Nah, semenjak kejadian itulah Islam mulai meredup, ya, mulai perlahan-lahan meredup, tidak bisa lagi terangkat sampai sekarang, ya, redup Islam semenjak situ, ya. Perpustakaan dibakar dan lain sebagainya. Ilmuwan dikit, ya. Lahir ilmuwan itu dari agama Islam ini sekarang ini tidak pula banyak, ya, tidak seperti zaman dulu, zaman keemasan
umat Islam. Ya Allahu alam bisawab. Itu sedikit cerita be. Yang mana kulagukan itu begitu mengagumi Nabi Muhammad, yang mana nama Nabi Muhammad itu disebut dalam adzan ya. Nah, iqamah juga disebut ya, tasyahud disebut, khutbah dan selain daripadanya. Termasuk tadi yang kita jelaskan kaligrafi ya. Tulis nama Nabi Muhammad disandingkan dengan lafzul jalalah, lafaz Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Baik hadirin, kita lanjutkan. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna, maka sesungguhnya, ma'al usri, bersama kesulitan. Ya. Nah, ini kita jelaskan dikit Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat ini sinnya enggak usah di usri, cak mantol itu ya. Fa inna ma'al usri. Banyak itu ya. Enggak tepat. Jadi jangan bacanya cak itu fa inna ma'al usri. Jangan ya. Yang tepat cak mana? Fa inna ma'al usri. Usri. Nah, cak itu ya. Jangan usri, jangan ya. Usri. Yusra. Jangan yusra ya, jangan ya. Nah, seperti itu ya. Itu dikit ben jelaskan. Jadi Bapak Ibu, maka sesungguhnya bersama kesulitan, al-usri. Maknanya asyiddah. Ya, kesulitan. Sulit atau berat. Yusra. Ada kemudahan. Nah, di ayat 5 ini ya, fa inna ma'al usri, sungguhnya bersama kesulitan, asyidda ya, yusra, suhulah maknanya, kemudahan, suhulah ya. Nah, ayat ini hadirin kita jengok, di kata al usri itu ada alif lam. Alif lam ini isim ma'rifah. Alif lam ini namanya alif lam ta'rif ya. Ada alif lam. Dalam bahasa Arab itu kalau isim kata benda ya, kata benda yang ada alif lam, maka itu sudah diketahui. Kalau dia tidak kati alif lam ya, masih umum. Kalau ada alif lam kita lah tahu ya. Nah, maknanya di sini sungguhnya bersama kesulitan. Kesulitan itu kita lah tahu kesulitannya ya. Kita lah tahu kesulitan. Yusra. Nah, yusra ini tidak kati alif lam ya. Maka disebut dengan isim nakiro, masih umum. Berarti maknanya Bapak Ibu, sesungguhnya bersama kesulitan, kesulitannya kita lah tahu, lah paham. Itu ada kemudahan, kemudahannya masih umum. Kemudahan ini banyak ya. Kesulitannya siko, kemudahannya banyak jalan keluar ya. Banyak jalan keluar daripada setiap kesulitan. Bagaimana dijelaskan Allah dalam firman-Nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan kepada orang tersebut jalan keluar. Wa yarzuqhu, dan Allah akan memberikannya rizki min haitsu la yahtasib, daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Kuncinya banyak be kita bertakwa. Seperti Nabi ya. Diuji tidak ngeluh Nabi Muhammad, tapi dia makin meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kita nih Bapak Ibu ditegur wong dikit ngeluh langsung. Ya. Oh, langsung ngeluh. Seolah-olah kita yang paling berat kehidupan kita. Ya. Dapat ujian dikit, kehilangan misal di rumah gitu. Kehilangan pot kembang misal, ya. Oh, mulai. Oh, panjang ocehan tadi nggonya, ya. Baru kehilangan pot kembang Bapak Ibu. Belum kehilangan motor ya. Luar biasa. Seolah-olah kita yang paling berat, paling susah kehidupan kita, ya. Bahkan cerita dengan uang tadi, jangan Pak kita sampai kehidupan kita nih dicap wong ngeluh terus, jangan ya.
Maaf ya. Ada Pak wong tuh yang dia tiap dia cerita kesulitan tuh lah. Oh ya aku ini cak ini utang banyak. Aku nih gawian ndak kati, aku nih macam ini. Pokoknya ketemu wong tuh keluhan terus. Giliran lemak dia diam. Ya. Dapat duit dia diam. Astagfirullah ya. Padahal Bapak Ibu kalau kita dapat kenikmatan ceritakan. Ya. Ceritakan dengan wong lain. Cak di kemarin di surah yang lain ya. Di Ad-Duha wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Jadi intinya Pak kalau kita dapat nikmat itu ceritakan dengan wong. Jadi kesan wong tadi bagus juga. Oh dia ini ada ujiannya banyak. Cuman dapat juga nikmat dari Allah ya. Dapat rezeki segala macam. Jangan sampai kita nih tiap ketemu wong ya keluh kesah, cerita tadi kehilangan duit, kehilangan itu, ya, anaknya macam ini, macam itu, jelek kalau inggonya. Jadi kita tertanam dengan wong tadi Pak, jelek kesan tadi, ya. Ada Pak wong yang luar biasa, yang dia hidupnya loh sulitnya Pak ya, luar biasa berat kehidupannya. Cuman apa? Bahagia seolah-olah, ya. Ketemu wong tadi cak ada katik masalah, ya senyum segala macam, ceria wong. Aduh, padahal kehidupannya nak makan be susah Pak, ya. Uji wong tuh Senin Kemis, berat ya. Nak makan be susah padahal nak biaya kehidupan, tapi dia bahagia, ceria, riang gembira, seolah-olah cak itu, ya. Nah jadi Bapak Ibu seperti itu. Sungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan, suhulah, ya. Inna ma'al usri yusra. Diulangi lagi Bapak Ibu. Inna sesungguhnya ma'al usri bersama atau beserta kesulitan itu yusra, ada kemudahan. Kesulitannya kita tahu, kemudahannya banyak jalannya, ya. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qasa minal kuffari syiddatan thumma hasala lahu al yusra binasrihi alaihim. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qasa minal kuffari, ya, syiddatan. Nabi itu merasakan daripada orang-orang kafir itu Bapak Ibu syiddah, kesulitan. Jadi Nabi itu oleh orang kafir itu luar biasa Pak kehidupannya, diboikot, ya, dihina, dicaci maki, dibenci, ya, itu kehidupan Nabi Muhammad. Bahkan kaumnya juga seperti itu, diboikot, dihina, ya, dan lain sebagainya. Berat, ya, kehidupannya. Summa hasalalahu al-yusra. Kemudian terjadilah kepadanya al-yusra, kemudahan, ya, binasrihi alaihim, dengan pertolongan Allah alaihim, atas mereka, wong-wong kafir tadi. Jadi Nabi Muhammad itu hidupnya berat, cuman akhirnya summa hasalalahu al-yusra, ya, terjadi bagi Nabi Muhammad itu kemudahan. Sudah kesulitan tadi, akhirnya ada kemudahan. Kemudahannya apa? Binasrihi alaihim, dengan pertolongannya Allah alaihim, atas mereka orang-orang kafir, ditolong, ya. Nah, jadi di setiap kesulitan itu ada kemudahan, ya, seperti itu. Faida farauta, ya, fansab. Faida farauta, maka apabila kamu telah selesai, di sini dijelaskan minas solati, di dalam solat, selesai dalam solat, fansab, maka berlelah-lelahlah, berletih-letihlah, atau tetap bekerja keras, ya. Fansab maknanya banyak, ya, berlelah-lelah, berletih-letih, atau tetap bekerja keras. It'ab fid du'a, yaitu bersusah payahlah, it'ab fid du'ai, di dalam doa. Nah, jadi kalau kita sudah selesai sholat, ya, berlelah-lelahlah, berletih-letihlah kita, bersusah payahlah kita dalam berdoa. Seperti itu, ya. Ada juga yang mengartikan fansab ini tetaplah bekerja keras.
Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu lah farghab, engkau berharap. Farghab bimakna tadarra. Tadarra berasal dari kata tadarra'a yatadarra'u, yang artinya ialah memohon, ya. Dan hanya kepada Tuhanmu lah farghab, engkau berharap, atau tadarra, engkau memohon, ya. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah, itulah tadi sedikit kajian kita berkenaan tafsir surah Alam Nashrah dalam kitab tafsir Al-Jalalain. Yang intinya Bapak Ibu, di sini kita dijelaskan bahwasanya ya Nabi Muhammad itu telah dilapangkan Allah dadanya, ya. Diletakkan bebannya. Beban ini berarti dosa. Yang mana beban tersebut memberatkan punggung daripada Nabi. Lalu Bapak Ibu, Allah Ta'ala meninggikan bagi Nabi Muhammad itu sebutan namanya. Disebut nama Nabi tadi, ya, diangkat oleh Allah derajat, disebut. Dan kita juga dijelaskan bahwasanya sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Bahkan diulangi di sini, ya. Inna ma'al usri yusra, ya, sungguhnya berserta kesulitan ada kemudahan. Dan ayat selanjutnya kita diingatkan, kita dijelaskan bahwasanya apabila kita telah selesai dalam sholat, maka berletih-letihlah kita berdoa, ya. Dan hanya kepada Tuhan kita lah, ya, kepada Allah lah kita semua berharap, ya. Mungkin ini saja Bapak Ibu sedikit kajian kita. Mungkin dalam penyampaian ini ada kesalahan, ya, tak lepas dari kesalahan khilaf. Karena al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya khata', kesalahan, wan nisyan, dan juga tempatnya lupa. Kami mohon maaf kalau ada kesalahan, kekhilafan. Pada Allah kami mohon ampun. Baik, sebelum kita tutup, seperti biasa kalau ada sedikit pertanyaan Bapak Ibu, kita buka tanya jawab. Silakan, tafadhol.